Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati sahibul duka Bapak Ahmad Jayadi beserta keluarga besar yang mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, para ustaz, para tuan guru, para haj yang mohon maaf namanya tidak bisa saya absensi satu persatu. Namun seluruhnya kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita sehat, berkah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Jaro, Bapak Binama, Bapak Binsa beserta seluruh Bapak Ibu jamaah takziah yang mudah-mudahan dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangka ikut mendoakan daripada orang tua kita, saudara kita, yaitu almarhumah Ibu Eti binti Inab, yang mudah-mudahan wasilah daripada doa-doa kita semua disampaikan kepada almarhumah, sehingga seluruh daripada perbuatan baik almarhumah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hilaf dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas min adh-dhulumati ila nur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuacanya ngericik aja dari tadi, dikirain yang tahlilnya sedikit. Ternyata alhamdulillah yang tahlilnya banyak. Ini ada dua kemungkinan. Ya Pak, yang pertama yang meninggalnya orang baik, yang meninggalnya orang soleh soleha, dan yang kedua yang ditinggalnya juga orang baik. Ya Pak ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama yang meninggalnya orang baik, yang kedua yang ditinggalnya juga orang baik. Sebab manusia mah gampang melihatnya Pak. Kalau pengen tahu nih orangnya baik apa kagak, lihat pas meninggalnya. Yang ngedoainya banyak apa kagak. Sebab kalau yang ngedoainya banyak, insya Allah itu pasti orang baik. Karena kalau kita lihat, mohon maaf, jangankan yang ngedoain, kalau orang yang gak baik meninggalnya aja gak, orang males buat hadiah. Bener apa enggak? Orang kalau kagak baik kesehariannya, mohon maaf, jangankan ikut ngedoain begini setiap malam, ditambah hujan ngericik becek, ora hujan bega kita panas, kalau yang meninggalnya kagak baik kita awang-awangan. Bener ya? Nah makanya nih ada dua kemungkinan. Mudah-mudahan dua-duanya termasuk yang ditinggalin oleh almarhumah. Amin ya rabbal alamin.
Baik, singkat saja, nggak usah pakai lama karena waktu dingin banget. Ya, ini jangankan saya nih, ya kan? Ini di bawah pasti jauh lebih dingin, apalagi pada demek-demek tuh di situ. Maksudnya karpetnya demek. Teringat nasihat daripada Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau 1400 tahun yang lalu pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Ma ra'aitul haqqa asbaha bil batili mislal mauti wa ma ra'aitul batila asbaha bil haqqi mislal hayati. Yang artinya, tidaklah aku melihat suatu kepastian mirip dengan sesuatu yang tidak pasti seperti kematian, dan tidaklah aku melihat suatu ketidakpastian yang mirip dengan kepastian seperti kehidupan. Artinya, ada sesuatu yang pasti namun sering kita anggap tidak pasti. Ada pula sesuatu yang tidak pasti pada hakikatnya tapi seringkali kita anggap pasti. Yang pasti namun sering kita anggap tidak pasti itu adalah kematian. Dan sesuatu yang tidak pasti sering kita anggap pasti itu adalah kehidupan. Makanya sering saya sampaikan, yang namanya kematian itu suatu kepastian yang tidak pasti. Pasti akan datang namun tidak pasti kapan dia akan datang. Pasti akan hadir namun tidak pasti disiapkan bekalnya oleh manusia yang hidup saat ini. Makanya pastikanlah sesuatu yang pasti dengan kepastian yang sesungguhnya. Jangan memastikan sesuatu yang tidak pasti dengan kepastian yang sesungguhnya. Kata jamaah, orang ngerti gua Ustaz ngomong apa nih? Ya Pak ya? Bahasanya dibalik-balik, diputar-putar. Bener apa kagak? Begini baik, gampangnya lah. Udah kalau ceramah kalau pakai bahasa ketinggian orang nyambung kita. Ya bahasanya begini aja dah, yang gampangnya. Banyak orang Pak yang nganggep nih suatu yang kekal padahal dia kagak kekal. Ada yang dianggap kagak kekal padahal itu kekal. Kayak apa? Kayak kehidupan. Contoh, ada kan yang suka mancing ya? Ada yang hobi mancing ada? Ada yang doyan mancing ada? Nah, contohnya gampang ya begini beda. Mancing bebas, jangan anggap. Orang yang senang mancing, ketika dia mau mancing, maka dia merencanakan, mempersiapkan alatnya dengan sebaik-baiknya. Bener apa kagak Pak? Contoh, minggu mau mancing, nih Sabtu nih, dia udah apa baik dia siapin. Joran dia siapin, umpan dia siapin, bahkan mohon maaf kadang-kadang bisa berantem sama bini gara-gara hal sepele. Apa? Gara-gara kukusan nasi bini dipakai buat nyari kroto. Kan kalau nyari kroto pakai kukusan tuh, ya kan? Nah orang yang biasa mancing itu biasanya kagak boleh ngelihat ada sarang serangga, main rojok main orang-orang. Ya. Tuh biasanya mohon maaf tuh, yang suka mancing udah menyiapin tuh dia dari hari Sabtu. Joran dia beli, timah dia persiapkan, kail dia persiapkan, bahkan umpan yang terbaik dia persiapkan. Besok mau mancing, malamnya ngumpul bareng-bareng tuh sama tim yang buat mancing. Ya pada ngelagu udah, pada gede-gede omongan. Wah kemarin baru beli joran 5 juta. Wah gua mah 7,5 juta. Lu berapa? Gua real beli 15 juta. Ya pokoknya gede-gede omong dah. Udah ngomong betul sampai jam 12 malam, kata ketuanya begini. Udah jangan pada ngobrol baik, besok takut kita kesiangan orang jadi mancing, kita balik dah. Akhirnya pada balik. Tuh dia udah nganggep pasti besok bakal mancing nih. Kata ketuanya bilang begini, udah tenang be, besok lu tunggu-tunggu di rumah, gue jemputin pakai mobil gue be. Kebetulan emang
mancingnya bukannya di empang Pak, di laut. Ada yang senang mancing di laut? Ada. Dia bilang, udah, gue nyamper besok. Nyampe di rumah jam 12 malam, baru tiba mau tidur, perutnya sakit nih, yang janjiin ketua. Dikerokin sama bininya, kosrek, habis pada lebam, pada merah. Dia pikir mah besok sembuh kali, pas subuh dia merah berak, Pak. Mencret. Dia tungguin nih, karena emang orang kalau udah gila mancing kan, kalau urusan begitu mah kadang-kadang diterabas. Wah, orang dah ntar gak kali jam 6:30 mah udah selesai sembuh. Orang tahunya 6:30 makin parah berak-beraknya. Akhirnya dia udah janjiin tuh teman-temannya, karena udah dia bilang pasti besok bakal mancing. Yang tadi dia udah siapin tuh joran, rilan, bahkan umpan terbaik buat dia mancing. Akhirnya kagak jadi mancing, Pak. Itu dunia tuh. Sesuatu yang sudah disiapkan, dia ngerasa besok pasti bakalan mancing, ternyata kagak jadi mancing. Karena apa? Karena ada halangan berupa sakit yang Allah berikan. Tapi terkadang, mohon maaf, kepastian yang pasti bakal kita datangi dan dia ngedatengin kita, itu kadang-kadang kita anggap kayak kagak bakal ada kematian. Contohnya bagaimana kita hidup itu kagak mengindahkan aturan-aturan agama. Kita hidup kagak mengikuti anjuran-anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah kematian itu jauh daripada kita. Seolah kematian itu bakal lari daripada kita. Padahal sekian detik pun yang kita lalui, itu kematian terus mendekati kita. Kalau secara ukuran umur, yang pantas mati duluan cucu apa engkong kira-kira? Yang tua odong pakai egois loh. Ya, yang pantas mati duluan kira-kira ini mah secara hitungan umur. Engkong dulu apa cucu dulu? Engkong, karena engkong lebih tua. Tapi saya tanya sekarang, ada kagak yang cucunya mati lebih dulu dari engkongnya? Ada apa banyak? Banyak itu kematian. Jadi pesannya buat kita jangan selalu menganggap gagah mulu. Jangan selalu menganggap diri kita muda. Jangan selalu menganggap kematian masih jauh daripada kita. Kagak ada yang tahu yang namanya kematian mah. Bisa jadi kita nih yang muda duluan atau yang tua duluan. Itu mah tergantung bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pastikan sesuatu yang pasti itu dengan kepastian yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Ayo kita persiapkan kematian ini dengan sebaik-baiknya. Bertingkahlah sesuai dengan peranan kita masing-masing. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban dan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang punya lakon masing-masing, Pak. Punya topeng masing-masing. Ada yang dijadiin sama Allah peranannya sebagai anggota TNI. Ada yang dijadiin sama Allah peranannya sebagai anggota Polri. Ada yang dijadiin peranannya oleh Allah sebagai tukang sapu. Semua punya peranan masing-masing. Untung pakai tukang sapu pengen jadi polisi. Enak kali ya jadi polisi mah. Kira-kira gue besok jadi polisi diterima apa kagak? Ya umur udah 56 gak pengen jadi polisi. Udah jalanin aja, emang menjadi lakonan kita. Karena itu mah udah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan mah nggak terlalu penting, Pak. Yang terpenting adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah itu kita laksanain. Setinggi apapun pangkat jabatan kita, kalau kita kagak bisa menjadi hamba Allah yang baik, maka itu akan biasa-biasa aja, bahkan akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sehina kita di hadapan manusia, mohon maaf, jika Allah mengalem kita, Allah ninggiin derajat kita, terkadang banyak orang yang nyari kita. Bener apa kagak? Saya ingat
ceramahnya daripada almarhum al-maghfurlah Abu Ya'uci Turusi. Beliau sebelum wafat pernah membukakan seorang wali yang ada di Kerawang. Dia bilang ada seorang wali yang itu ngumpet di tengah sawah, yang kerjaannya tibang nani doang, nandur. Yang di dekat tempatnya itu ada sawah, ada kediaman, ada pohon kelapa, dia bilang begitu. Beliau wafat, akhirnya orang berbondong-bondong nyariin itu wali. Secara kasat mata, Pak, kagak kelihatan. Siapa sih yang mau mengindahkan tibang seorang petani ataupun nelayan? Yang kadang-kadang secara kasat mata kita hinain, bahkan berapa sih gajinya dan penghasilannya, kan begitu. Tapi ketika Allah mau menunjukkan karena dia sebagai hamba mulia, maka semua orang ngikut nyari siapa itu wali sesungguhnya. Bahkan tidak hanya dari kalangan kita orang biasa, pejabat, Polri, bahkan anggota aparat sekalipun ikut mencari di mana keberadaan seorang wali tersebut. Ini artinya sebagai gambaran buat kita, pelajaran buat kita. Jangan terlalu terpesona, jangan terlalu merasa kaget dengan suatu kedudukan yang tinggi. Yang sesungguhnya yang Allah inginkan adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika Allah anugerahkan pangkat jabatan yang begitu tinggi kepada kita, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keimanan yang begitu kuat sehingga kita mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, intinya harus mampu mensyukuri atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ini yang pertama. Karena di antara kita, bahkan banyak daripada kita, bahkan kita sendiri, itu yang sampai saat ini masih banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum bisa menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadari, Pak, mohon maaf, setiap apa yang Allah berikan kepada kita, setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita, setiap apa yang Allah jadikan itu perkara kepada kita, tujuannya adalah untuk menjadikan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Cuma bahasanya ataupun kalimatnya yang mungkin belum bisa kita resapin. Contoh, ketika seseorang begitu sayang kepada orang yang dia sayang. Seorang anak yang begitu cinta kepada orang tua. Bahkan bisa jadi cintanya yang begitu amat dalam, yang begitu sangat tinggi kepada orang tua. Kemudian sedikit melalaikan ataupun mengurangi cintanya kepada baginda Rasul ataupun kepada Allah, maka bisa jadi pada saat itu Allah mengambil orang tuanya agar ini orang kembali merengek kepada Allah, agar ini orang mampu mengemis, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Allah tidak ingin satu hati pun lalai daripada perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kagak mau kita nih yang diciptain oleh Allah itu menaruh hati kita kepada orang lain melebihi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang harus kita perhatikan adalah hakikat daripada setiap pemberian dan peristiwa yang Allah berikan adalah menjadikan kita jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, insya Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW jauh dari dulu sudah mengingatkan kepada kita. Bahkan kata baginda Rasul, sayati ala ummati zamanun yubirrunal khamsa wa yansawnal khamsa, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Jadi kata baginda Rasul, akan datang kepada umatku suatu zaman, suatu masa, suatu keadaan di mana mereka mencintai 5 perkara namun melupakan daripada 5 perkara. Salah satunya yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka mencintai kehidupan tapi melupakan yang namanya kematian. Ya, kita kan begitu. Hidup seolah masih 100 tahun lagi atau masih selama 50 tahun lagi. Kita lupa dengan kematian yang padahal 70 kali itu malaikat maut setiap harinya nengokin kita. Bayangin, Pak,
Jangankan 70 kali, ada leasing beda sehari telepon kita 5 kali, kita risihnya naudzubillah. Bener nggak? Apalagi yang punya pinjaman online, tuh yang setiap harinya diteleponin tuh, kering, bahkan sampai stres, diancem, didatengin ke tempat rumahnya, didatengin ke tempat kerjaannya, sampai pusing kagak karuan. Itu baru yang ngedatengin manusia. Lah ini malaikat maut yang jelas-jelas ketika dia datang tugasnya kagak ada yang lain. Kagak bakal numpang ngopi, kagak mungkin ngajak ngobrol, timbang ngebeset nyabut nyawa kita doang. Sebab malaikat itu bukan kayak manusia, Pak. Manusia mani RT contohnya. RT kan jadi rukun tetangga, orang yang merukunkan ke tetangga. Tapi kalau RT mah sampingan bisa banyak, bisa nyaloin tanah, bisa nikahin janda. Ya artinya nikahin janda sama duda gitu, bukan RT yang nikahin. Sampingannya banyak. Tapi malaikat mah Pak, walaupun kata dia perkasa, gagah, ketika tugasnya cuma nyambil nyawa, dia mah orang ngacak-ngacak tugas yang lain. Jadi ketika dia datengin kita 70 kali, ngelongok lagi, udah belum, kata Allah belum, dia nongol lagi. Kemudian dia nongol lagi, udah belum, kata Allah belum, dia ngelok lagi. Nongol lagi 70 kali. Lah coba bayangin kalau malaikat berbentuk beda setiap hari. Ontong pakai ngomong gitu, ujung-ujung jegrek di depan kita. Kita mau wudhu tiba-tiba nongol di depan kita. Kita mau nyendok nasi tiba-tiba nongol di depan kita. Kira-kira kita sawan apa kagak? Sawan tak kegerapan kita. Itu kematian. Kalau kita tahu hakikatnya, kematian selalu mengintai kita. Oleh karenanya hidup mah boleh sesuka kita, tapi ingat dengan kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya kubur itu gelap. Penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirat itu gelap kata baginda Rasul. Yang menjadi penerangnya adalah amal baik. Yang pertama, orang kalau udah di alam kubur udah kagak bisa ngapa-ngapain. Sesoleh-solehnya dia Pak, sepinter-pinternya dia, serajin-rajinnya dia, kalau udah dikubur kagak bisa ngapa-ngapain. Kagak bisa nambahin amal, kagak bisa ningkatin sedekah, kagak bisa nambahin sholat duha, kagak bisa. Karena apa? Sebab pintu untuk amalnya udah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Mandahalal qabra bila zadin fakana amal bahro bila sabina. Siapa orang yang masuk kubur tanpa membawa amal, maka seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Nggak bakal sanggup macam kayak kita. Makanya dari sekarang kita biasain tuh ngucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika kita entar dikagetin sama malaikat maut, dicabut nyawa kita, tuh yang keluar dari mulut kita tuh begitu, la ilaha illallah. Orang kalau meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka kata baginda Rasul, dia pasti bakal masuk ke dalam surga. Jangan tadi kagetin, dor, apa baik kan kita sebutin, bener apa enggak? Dor, monyet kan begitu. Kadang-kadang mohon maaf ada barang orang kita sebut kan begitu. Barang kemaluan kita sebut. Kenapa? Sebab yang ada di pikiran sama hati kita sekedar itu doang, Pak. Ketika orang dikagetin, dor, monyet. Mohon maaf, yang di dalam pikirannya timbang monyet doang tuh. Karena apa yang dipikirkan, apa yang di dalam hati itu yang dia ucapkan. Nah kalau pikiran kita, hati kita terpautnya kepada kalimat la ilaha illallah, kemudian sholawat kepada baginda Rasul, maka ketika dikagetkan ada orang dor astagfirullahaladzim atau dor Allahu Akbar. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Karena apa? Di pikiran sama hatinya yang terpikirkan hanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo pelan-pelan. Kalau kagak dibiasain mah susah, ya Pak ya. Kalau nggak dibiasain masuk, kata Rasulullah, manusia mati tergantung kebiasaannya.
Kalau kebiasaannya nyebut-nyebut Allah, kebiasaannya sholawat sama baginda Rasul, mudah-mudahan ketika mati yang keluar dari ucapannya adalah kalimat Allah, kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pesan yang ketiga. Jadi perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan dan mengajarkan kepada kita, siapa orang yang mengucapkan kalimat Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut sebanyak 25 kali dalam sehari semalam, maka ketika dia mati, dia meninggal di atas kasurnya, di atas rumahnya, sudah di lantai, kemudian di dalam, di mana aja dia meninggal, kata baginda Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Apa doanya? Allahumma barik li fi maut wa fi ma ba'dal maut. Kadang-kadang ulama kita tambah itu agak panjangan, terserah. Tapi di dalam kalimat hadisnya Allahumma barik li fi maut wa fi ma ba'dal maut. Itu kita baca. Ya mudah-mudahan ketika kita meninggal nanti, kapanpun waktunya, dimanapun, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Ibu Eti binti Inam ini dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, arwahnya ditempatkan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Almarhum ini adalah orang yang rajin ngajinya, bahkan saking beliau tidak mau memberikan beban lebih kepada anak-anaknya, beliau itu dalam usia tua masih mau kerja. Bahkan saya pernah satu ketika tuh dibawa ketika emak mau berangkat kerja nyapu, saya ngobrol sama emak, "Ma, mau kemana?" Tong mau kerja mak. Kerja iya. Nah capek, udah tua mau ngapain sih? Di rumah be udah. Oh abang udah pada gede, jadi mau ngapain lagi? Apa kata emak? Emak orang betah kalau kagak kerja. Biarin bocah mah masing-masing pada punya bocah. Emak mah pengen beli es, boleh emak dewe. Coba nih orang tua. Mohon maaf, bukan anaknya yang nggak mau biayain, bukan. Bukan anaknya yang nggak mau ngurusin, bukan. Tapi kesadaran orang tua yang begitu indah, akhlak orang tua yang begitu super baik kepada anak-anaknya, sehingga dia mengatakan, biarin itu mah buat anak-anaknya, emak mah pengen beli es, boleh emak kerja. Inilah luar biasanya orang tua. Oleh karenanya kita sebagai anak jangan pernah lupa jasa-jasa orang tua kita. Yang orang tuanya masih ada, ayo kita sayangin orang tua kita. Karena hidup yang paling enak, satu masih punya orang tua, yang kedua masih ada guru. Hidup kalau udah kagak ada orang tua, mohon maaf, ama surga rada jauh, ama rezeki rada susah. Kenapa? Bukan susah karena dosa kita, karena pintu rezeki, pintu surga itu udah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dunia. Bahkan sahabat Nabi pernah mengatakan, ketika kamu masih punya orang tua, maka disitulah kunci surga kamu. Jika kamu masih memiliki orang tua, maka disitulah kunci kesuksesanmu. Makanya ketika orang tuanya masih ada, kemudian kita berbakti, maka tidak ada kemustahilan yang diraih kepada seorang anak. Tapi ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita harus bersusah payah untuk mencari surga, bersusah payah untuk mencari rezeki. Kenapa? Karena yang tadinya itu keran rezeki tinggal buka, sekarang kita kudu nyari sendiri. Begitu juga dengan guru. Ketika kita sudah ditinggal oleh guru, kemana lagi kita mau mengadu? Pak, saya baru kehilangan seorang sosok guru saya, orang tua saya, bahkan guru kita bersama, Mu'alim Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizomi bin Kiai Haji Idris Saikin. Ketika saya kemarin ke Malaysia, 4 hari saya ke Malaysia. Di sana 2 hari sebelum meninggalnya wafat daripada guru saya ngeliatin handphone, buka foto beliau, ngeliatin foto beliau, ada apa hati nggak tenang. Ternyata setelah saya pulang, malam Sabtunya, pagi jam 4 saya dikabarin oleh pihak keluarga kalau guru sudah meninggal dunia. Hati saya begitu sakit, begitu sedih. Karena apa? Kita nggak tahu kalau guru sedang sakit. Bahkan ba'da maghrib beliau masih mengajar di MRBJ Bintaro. Beliau masih memberikan kajian
memberikan pesan-pesan terindah. Bahkan ketika itu sedang membahas kitab Tanbihul Muqtarin di bab-bab awal. Siapa yang nyangka, Pak? Beliau sorenya memberikan nasihat tentang kematian. Paginya jam 4 beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sebagai murid-muridnya hanya tinggal bingung. Yang tadinya setiap Sabtu pagi kita ngaji kita diajarin, kita dinasihatin, sekarang kita sedang bertanya-tanya, kemana lagi kita mencari sosok guru seperti beliau. Oleh karenanya, selagi orang tua masih ada, guru masih ada, ayo kita berbakti kepada mereka semua. Dan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita doakan, kita kirimkan pahala kebaikan untuk orang tua kita yang sedang ada di alam kubur. Hei anak-anak muda, jangan kau kira ketika orang tuamu sudah meninggal dunia kemudian mereka tidak menyaksikan apa yang kita lakukan. Mereka menyaksikan di alam barzah. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak dan keluarganya. Ketika seorang anak melakukan kebaikan, maka orang tua akan tersenyum di alam barzahnya. Namun ketika seorang anak melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua tinggal bersedih, menangis dalam kuburnya. Kenapa? Sebab dia merasa gagal mendidik anak-anaknya yang masih hidup. Oleh karenanya, ketika orang tua kita mungkin kita belum sanggup memberikan kebahagiaan yang luar biasa, setidaknya ketika orang tua kita meninggal dunia, kita mampu merubah diri kita, memberikan transferan pahala yang begitu banyak, sehingga orang tua kita merasa bahagia, senang di alam kubur, sehingga mampu merasakan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.